Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwanil kiram, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan indikator orang yang bertakwa pada surat 3 ayat 134, terutama pada lafal A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Rasulullah SAW berulang kali menerima penghinaan, siksaan, percobaan pembunuhan, pengkhianatan, dan serangkaian perilaku buruk dari orang-orang kafir Quraisy. Namun demikian, beliau sama sekali tidak menyimpan sedikit pun rasa dendam. Mengapa? Karena Rasulullah SAW ingin memberikan contoh ini pada perilaku orang-orang yang bertakwa. Indikator orang bertakwa pada materi ini menahan marah atau mengendalikannya dan pemaaf. Marah adalah sesuatu yang amat manusiawi atau tabiat manusia, tidak bisa lepas dari manusia. Dan sifat marah itu merupakan salah satu dari alat yang digunakan setan untuk menyesatkan manusia. Sikap yang harus dilakukan Muslim agar menjadi orang yang bertakwa seperti berikut. 1. Mencontoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah SAW pernah dicela, dihina, diludahi, disakiti, dikhianati, dikucilkan, tidak pernah dendam. Kita diperintahkan untuk mencontoh. Mampukah? Harus mampu. 2. Menahan marah atau mengendalikannya. Wal kadhiminal ghaidha. Anna rajulan qala linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdhab faraddada miraran qala la tahdhab. Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Nabi SAW selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwanul kiram, orang bertakwa itu mampu menahan marah atau mengendalikannya. Karena marah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Islam mengajarkan kepada umatnya, apabila marah, padamkanlah dengan melaksanakan wudhu secara benar. Innal ghadaba minasyaiton wa innasyaiton khuliqa minan nar wa inna matudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Di antara manfaat memaafkan. 1. Mampu memiliki karakter orang yang bertakwa,
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mampu menahan, mengendalikan marah dan memaafkan orang lain. Ali Imran 134. 2. Ketenangan batin. Jika terus membenci dan tidak memaafkan seseorang, hanya akan menumpuk kebencian yang hakikatnya akan merusak diri sendiri. Kebencian yang dari sekecil biji-bijian akan kian membesar, dan ini sangat tidak disukai oleh Allah SWT. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling najas, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Tiga, mendapat kemuliaan dari Allah. Mana kosot sodakotun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah berkurang harta karena sodakoh, dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawaduk rendah hati melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Dibangunkan baginya bangunan atau istana di surga. Man sarrahu ayyusrafa lahul bunyan wa turfa'a lahu darajat falyafu aman dolamah wal yu'ti man haramah wal yasil man qata'ah. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan istana di surga, hendaklah ia memaafkan orang yang mendoliminya, memberi orang yang bakhil padanya, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Tabarani dan lain sebagainya. Ikhwanil kiram, indikator berikutnya wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Ini pasti sulit dan berat, tapi orang yang bertakwa selalu mampu membalas keburukan dan kesalahan orang lain dengan kebaikan. Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk menjadi pribadi pemaaf, bukan pendendam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang bertakwa untuk selalu membalas setiap keburukan dan kesalahan orang lain dengan kebaikan. Surat 41 ayat 34-35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu halin adzim. Di antara manfaat memaafkan: 1. Mampu memiliki karakter orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mampu menahan, mengendalikan marah dan memaafkan orang lain. Ali Imran 134. 2. Ketenangan batin. Jika terus membenci dan tidak memaafkan seseorang, hanya akan menumpuk kebencian yang hakikatnya akan merusak diri sendiri. Kebencian yang dari sekecil biji-bijian akan kian membesar, dan ini sangat tidak disukai oleh Allah SWT. La tahasadu wa la tanajasu
wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling najas, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. 3. Mendapat kemuliaan dari Allah. Mana kosot sodakotun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah berkurang harta karena sodakoh, dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawaduk rendah hati melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Dibangunkan baginya bangunan atau istana di surga. Man sarrahu ayyusrafa lahul bunyan wa turfa'a lahu darajat falyafu aman dolamah wal yu'ti man haramah wal yasil man qata'ah. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan istana di surga, hendaklah ia memaafkan orang yang mendoliminya, memberi orang yang bakhil padanya, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Tabarani dan lain sebagainya. Ikhwanil kiram, sekian yang kami aturkan sebagai penutup. Biarlah orang lain berbuat zalim kepada kita, tetapi kita harus mampu memaafkan. Biarlah orang lain berlaku pelit kepada kita, kita harus bersikap dermawan kepadanya. Biarlah orang lain memutuskan silaturahim dengan kita, tapi kita harus tetap mau berkunjung kepadanya. Syukron ala ihtimamikum, bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.